Ya pemirsa tadi kalau kita lihat harga minyak ini kembali melambung di atas 3% bahkan 4% ya. Dan bagaimana peluangnya apakah energi mampu menjadi penopang lagi dari pembukaan IHSG pada pagi hari ini. Sebelum kita ulas bersama dengan narasumber, kami hadirkan pemirsa beberapa agenda ekonomi global yang patut menjadi perhatian. Dari Amerika Serikat dan Raca Anggaran Federal, kemudian juga beberapa agenda lainnya dari negara seperti Inggris, produk domestik bruto, indeks harga konsumen dari Jerman, uang beredar di Jepang, keputusan suku bunga di Korea Selatan, dan cadangan devisa dari India. Sementara pemirsa dari emiten ada rapat umum pemegang saham dari NIYS, kemudian juga ada RUPS dari MTMH, dan beberapa agenda lainnya seperti dapat Anda saksikan di layar televisi. Ada juga ya dividen tunai interim dari Medco dan Astra Internasional. Update dari Bursa Asia pemirsa untuk Nikkei Jepang, Straits Times Singapura, Shanghai. Maksud kami adalah Kospi Korea Selatan dan Hang Seng Hong Kong. Kita lihat pemirsa kompak bergerak di teritori positif ya. Dipimpin oleh Kospi Korea Selatan yang beda tipis dengan Nikkei 0,46%. Dan pemirsa sudah tersambung melalui video conference pada pagi hari ini ada Mas Kenji Putrajaya yang merupakan Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenji. Selamat pagi Mbak Prisa. Selamat pagi. Terima kasih sudah join pada pagi hari ini Mas Kenji. Indeks harga saham gabungan kembali turun 7.400-an, makin jauh ya dengan level tertingginya kemarin sempat di 7.900. Anda melihatnya seperti apa sih? Lebih banyak di-drive oleh sentimen domestika, mungkin adanya ketidakpastian, kira-kira nanti pemerintahan baru seperti apa, jajaran menterinya seperti apa, menunggu tanggal 20 mungkin, ataupun juga sentimen dari eksternal, begitu ya, ada lebih rinci mengenai paket stimulus Amerika Serikat dan lain sebagainya. Kenapa IHSG kita ini cenderung turun? Apakah ini wajar atau bagaimana? Oke, jadi kalau kita lihat memang sentimennya untuk di Oktober inilah mendekati ini jelas menjelang pelantikan. Tadi Mbak Prisa betul saya sudah disebutkan siapa nanti kabinet-kabinet yang akan terpilih. Tentunya kan kebijakan atau polisi-polisi yang dibuat ini akan ditunggu nih oleh pelaku-pelaku bisnis. Nah, baik itu dari industri manufaktur dan teman-teman lah. Nah, ini saya rasa untuk domestik faktor krusial di sana Mbak Bisa. Jadi masih uncertainty-nya masih ada nih untuk siapa aja sih person in charge yang akan bertugasnya nanti untuk pemangku kebijakannya. Tapi dari sisi makro juga kalau kita lihat memang untuk dari let's say perang di Timur Tengah gitu, itu juga jadi sentimen negatif sendiri ya, dan juga untuk pertumbuhan ekonomi Amerika yang memang belum sesuai harapan nih, walaupun memang The Fed sudah ambil sikap lah terkait suku bunga. Nah ini yang masih jadi faktor pemberat nih, jadi sentimen positifnya masih kalah nih kalau kita lihat dari sentimen-sentimen yang agak uncertainty ataupun yang membuat market volatile begitu Mbak Risa. Baik, sentimennya sejauh ini bukannya negatif tetapi uncertainty begitu ya, banyak unsur ketidakpastian di sana yang tetap dinantikan. Baik, kalau kita pilah satu persatu, kita ulas satu persatu mengenai sentimen-sentimen yang mungkin paling utama saat ini ya. Kita lihat Wall Street semalam juga cenderung turun meskipun tidak terlalu dalam dari rekornya di Rabu sebelumnya karena rilis dari data inflasi di bulan September begitu ya, dan juga kalau nggak salah soal ketenaga kerjaan. Sejauh mana ini akan menjadi katalis untuk pasar Asia? Tadi itu sih kita lihat semuanya masih bergerak di teritori positif, atau saat ini Asia cenderung agak berbeda nih dengan bursa Amerika? Oke, jadi kalau kita juga pasti masih menunggu nih rilis data inflasi dari Amerika Serikat. Untuk keberlanjutannya itu menurut saya cukup jadi faktor yang penting. Kenapa? Untuk pasar Asia ya utamanya. Karena yang kita harapkan adalah The Fed akan melakukan continuity untuk kebijakan-kebijakan atau polisi-polisi yang mereka buat yang lebih bersifat dovish nih. Karena kalau memang mereka merasa ini mau menekan inflasi lagi dan akan membuat kebijakan-kebijakan struktural yang sifatnya mungkin hawkish, nah ini akan jadi
faktor pemberat lagi nih untuk let's say untuk kelanjutan performa di bursa-bursa Asia. Jadi memang kita harapkan untuk market Amerika semoga overall pertumbuhan ekonominya terjaga, tingkat penganggurannya juga walaupun belum sesuai ekspektasi jangan sampai spread marginnya terlalu jauh sih. Baik. Tapi lebih dominan mana kira-kira sentimen dari Amerika Serikat berupa data-data yang bisa menjadi katalis lagi untuk The Fed? Apakah akan menurunkan suku bunga lagi di pertemuan November nanti? Karena sekitar 80% meyakini masih ada peluang penurunan lagi di bulan November tuh 25 basis poin katanya. Tapi 20%-nya, dan ini naik turun sih, 20%-nya itu mungkin tidak akan ada kenaikan, lebih ke penurunan maksud saya ya, lebih ke stagnan katanya seperti itu. Tapi di sisi lain dari Asia juga ada sentimen besar berupa China yang berencana meluncurkan stimulus fiskal 2 triliun yuan dan rencananya ataupun ekspektasi dari para pelaku pasar ini akan diumumkan pada hari Sabtu 12 Oktober oleh Menteri Keuangan China dalam konferensi pers yang sangat dinanti-nantikan. Lebih dominan mana kira-kira saat ini sentimennya ke Indonesia? Oke, untuk market US yang kita perlu highlight itu cukup signifikan menurut saya. Untuk The Fed saya masih dalam posisi yang 20% nih. Saya percaya The Fed masih akan mempertahankan suku bunga, jadi belum ada penurunan suku bunga lebih lanjut sambil mereka memantau dan arti bisa menekan inflasi lebih lanjut atau tidak based on data-data ekonomi yang nanti akan rilis menyusul. Untuk China ini menarik sekali, memang di tengah kondisi market global yang juga ada perang, ada konflik juga di area Timur Tengah, market US yang juga masih ya kita katakan sideways ya posisinya sekarang gitu pergerakannya. Tapi China melakukan gebrakan dan memberikan stimulus fiskal, dan ini menurut saya untuk bursa Asia apalagi emerging market seperti Indonesia ini sebuah sentimen yang positif. Biasanya yang terdongkrak itu salah satunya di sektor teknologi. Jadi banyak pelaku bisnis atau pelaku pasar ini mereka biasanya akan tertrigger nih dengan adanya stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah China, dan mereka akan mempertimbangkan atau bahkan memindahkan untuk proses bisnisnya beberapa seperti manufaktur dan yang lain-lainnya ke China. Itu Baik. sih peluangnya saya lihat, Mbak Prisa. Nah, kalau di Indonesia kira-kira peluangnya seperti apa, khususnya di pasar modal? Kalau misalnya benar-benar nanti diumumkan berapa stimulus fiskal yang akan dikucurkan, diekspektasi mungkin sekitar 2 triliun yuan pada akhir pekan ini, sebaiknya kita tunggu dulu atau mulai bisa ancang-ancang di akhir pekan ini atas keputusan China nanti, atau bagaimana? Dan saham apa yang kayaknya tuh menarik disasar di tengah sentimen dari stimulus China ini? Oke, untuk posisi untuk teman-teman investor ini saya rasa baiknya wait and see dulu Wait sambil and see kita lihat dulu. lebih jelas nih. Oke. Betul. Jadi support yang diberikan ini akan lebih mendukung ke sektor mana? Tapi yang saya rasa sudah bisa dipertimbangkan atau sudah bisa dilirik nih, energi menarik. Komoditas-komoditas utamanya kenapa? Biasanya karena hubungan kita dan China salah satu paling besar dari sisi komoditas tentu saja batu bara begitu. Nah ini emiten-emiten yang berhubungan dengan batu bara itu juga menurut saya menarik gitu. Kalau Oh, yang kita ngomong China, crude oil menarik Mbak Fisa. Jadi emiten yang crude oil dan batu bara. Ini menurut saya kita bisa pantau, technical sudah cukup oke, masuk level support, kita sudah bisa akumbai. baik. Yang berkaitan dengan coal, kemudian juga minyak begitu ya, apalagi konflik Timur Tengah dan ada saat ini badai Milton di Amerika Serikat itu membuat harga minyak dunia itu melambung lagi 4%. Tadi WTI kalau nggak salah sudah di 75 dolar Amerika Serikat per barrel, dari sebelumnya itu sekitaran hanya 73. Jadi hari ini kita mainnya atau liriknya begitu ya di emiten-emiten terkait energi. Betul, untuk itu nanti akan tercermin di saham rekomendasi saya hari ini. Memang masih short term dulu untuk sementara sambil kita sekali lagi menunggu konkretnya sektor-sektor mana yang akan yang diberikan stimulus lebih nih oleh pemerintah dari China. Baik, di tengah minyak yang melambung 4% ditopang badai Amerika dan perang Israel-Iran, serta stimulus dari China yang menurut Anda jangka pendek lebih menarik ke energi, bisa mencermati saham-saham berbasis energi begitu ya.
Saham-saham apa nih dari energi yang Mas Kenci lihat peluangnya masih cukup menarik, kenaikannya belum terlalu signifikan sehingga range untuk gain masih cukup menarik begitu untuk kita lakukan pembelian? Oke, kalau dari saya dari crude oil ini memang kenapa salah satunya ada Medco gitu, Medco Energy. Ini saya rasa dengan gangguan rantai pasok ya terkait crude oil khususnya akibat konflik yang lagi terjadi nih di global, ini akan jadi stimulus sendiri dan Mas Kenji bisa dengar suara saya? mungkin lebih melirik ke arah. Yes, Mbak Prisa. Ya, silakan dilanjutkan. Jelas. Untuk Medco seperti apa? Oke, untuk Medco cukup menarik dari sisi makronya. Gangguan rantai pasok biasanya akan berimpact lagi dengan demand yang meningkat nih, hopefully untuk kita bisa akomodir begitu dari Medco. Untuk coal, kalau untuk coal PTBA Mbak Prisa yang saya lirik karena secara price range masih cukup menarik nih. Oke, ada Medco dan juga PTBA, tapi Medco hari ini adalah sedang cum dividen tunai interim. Nanti akan kita ulas lebih jauh semenarik apa Medco dilirik di tengah cum dividen interimnya. Usai jeda ya Mas Kenci dan juga pemirsa, rekomendasi saham pilihan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di segmen Market Buzz dan kita kembali akan berbincang bersama dengan Mas Kenci. Dan kita akan membahas rekomendasi saham pilihan yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini. Antara lain pemirsa adalah saham-saham yang juga beberapa di antara yang tadi sudah sempat disounding oleh Mas Kenji ya. Ada saham Medco direkomendasikan trading buy. Kemudian ada PTBA juga trading buy, Astra buy on weakness, dan ada Sido swing trading. Untuk keempat saham yang akan kita ulas bersama. Kita mulai terlebih dahulu ya Mas Kenji dari Medco. Baik, kalau Medco di tengah cum dividen interim berdasarkan jadwal dari Bursa Efek Indonesia hari ini, semenarik apa saham ini akan dilirik? Ataukah Anda melihat bahwa cum dividen ini mungkin tidak akan terlalu, biasanya kan orang profit taking ya, tidak akan terlalu berpengaruh karena memang harga minyak mentah yang dimana Medco ini juga erat kaitannya itu lebih dominan menjadi penopang. Oke, betul. Kalau secara kita ngomong atau kita bicara habit, memang kalau posisi kumdit memang rata-rata market ini melakukan profit taking. Tapi saya lihat kalau investor-investor yang mau ambil posisi untuk let's say untuk trading, nah biasanya cukup menarik karena memang stimulusnya atau sentimennya nih secara global ini membawa benefit nih ke emiten-emiten yang berhubungan energi, khususnya yang saya highlight adalah crude oil gitu. Jadi memang untuk trading kita ambil posisi jangka pendek sampai menengah masih sangat oke nih untuk Medco. Masih sangat oke. Tanggal 7 atau hari Senin ini kan stagnan, kemudian 8, 9, 10, 3 hari berturut-turut itu dalam fase koreksi. Sepekan kurang lebih sudah 5% penurunannya. Strategi yang tepat di saham yang polanya seperti ini tuh bagaimana? Kalau untuk yang polanya seperti ini memang kita baiknya tunggu mendekati area support. Jadi kalau memang dia sudah mau support lagi, biasanya kita sudah ambil posisi. Nah, tapi hati-hati untuk tetap jaga stop loss-nya karena in case dia break support ya kita jangan harus tega juga untuk bisa stop loss dulu Mbak Prisa. Baik, supportnya di level berapa? Kalau untuk Medco supportnya di area 1265. 1265, kemudian target price atau entry price-nya juga di posisi berapa kira-kira dan resisten? Oke, kalau untuk entry price area penutupan kemarin 1350 sampai kalau kita lihat 1335 sampai 1350 masih bisa masuk. Untuk resistance di area 1480-an gitu, dari 1450 sampai 1480. Overall kalau sudah menyentuh resistance untuk mau profit taking sebagian saya rasa sudah bisa nanti. Baik, itu dia ya rekomendasi pemirsa untuk Medco. Kemudian kita beralih ke saham rekomendasi Anda yang berikutnya ada PTBA. Anda rekomendasikan juga trading buy. Bagaimana analisisnya? Oke, masuk
memasuki kuartal 4 2024 biasanya demand nih dari negara-negara tetangga nih naik, salah satunya China dan India begitu. Belum itu kalau kita ngomong sentimennya secara makro. Dari sisi domestiknya memang ini kan kita tahu ada penerapan MIP ya, mitra instansi pengelola. Nah ini diprediksi memang PTBA yang akan mendapatkan banyak benefit juga nih dari penerapan MIP ini, sehingga porsi penjualannya saya rasa PTBA cukup besar. Nah ini bisa dapat stimulus dari adanya kemitraan ini, itu dari sisi domestik. Secara harga juga menarik, bisa entry di area 3.000-an sampai 3.020. Target price memang nggak terlalu jauh, kita incar untuk short sampai medium term di 3.300. Stop loss atau supportnya jaga-jaga di 2.900 untuk target price mungkin tembus apabila sudah break di area 3180 Mbak Lisa. 3180 memang tidak terlalu jauh, ini lebih ke trading jangka pendek saja, mengikuti momentum yang ada saat ini. Dan betul saja setelah 3 hari melemah untuk PTBA, pagi hari ini ada harapan dengan penguatan sekitar 1% di 3060 ya. Tadi juga Medco bahkan lebih tinggi pembukaannya pada pagi hari ini dengan penguatan di atas 1% tadi pemirsa ya, kita lihat bersama ini bahkan saat ini sudah 2% di 1370. Kalau kita balik sedikit lagi ya, karena waktu menunjukkan pembukaan perdagangan sesi kedua, sesi pertama maksud saya 1370 kita kejar tidak Medco di level itu, karena tadi Anda memberikan supportnya itu bahkan lebih rendah begitu ya. Anda bilang masuklah di kisaran-kisaran 1335, kemudian support di 1265. Kalau sudah di 1370 saat ini masih cukup menarik menurut saya. Jadi karena memang momentumnya tadi secara teknikal oke gitu, sudah ada tanda-tanda reversal lagi biasanya di area-area ini. Jadi mungkin untuk bagi teman-teman atau investor yang baru mau ambil posisi, menurut saya masih sangat oke, karena memang untuk range target sendiri untuk Medco kan area 1550, jadi masih bisa ada margin untuk cuannya nih Mbak Prisa. Oke, masih ada margin untuk cuan ya untuk Medco, dan juga tadi ada PTBA. Baik, itu kalau kita mencermati energi, Anda lebih melirik saham-saham komoditas yang tadi ya, ada Medco dan juga PTBA untuk trading jangka pendek. Nah, kalau Astra International hari ini juga kalau nggak salah adalah dividen interimnya. Kenapa Anda merekomendasikan buy on weakness? Dan juga ada Sido, nanti kita ulas di satu segmen terakhir pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kita ke pembukaan perdagangan sesi pertama pada hari Jumat ini, di mana indeks harga saham gabungan di tanggal 11 Oktober 2024 dibuka pemirsa di teritori positif dengan penguatan 0,56%, 41 poin, 7.523. Dan sebelumnya pemirsa kemarin IHSG ditutup di 7.480, hari ini kembali menembus 7.500-an dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menguat tipis 0,07% di 15.649. Berikut adalah sektor yang memimpin penguatan pagi hari ini adalah properti yang naik 1%, energi 0,92%, dan beberapa sektor lainnya mayoritas ini bergerak di teritori positif pemirsa. Dan hanya satu sektor hari ini yang bergerak di teritori negatif. Kemudian dari gainers ada banking, BBRI naik 1,44% di 4930, Bumi naik 4% di 136, Medco yang merupakan rekomendasi saham pilihan dari Mas Kenji tadi naik di atas 1%, 1365, BRMS naik 3%, Buka, kemudian KOBX 13%, Elsa, kemudian ICBP dan juga ada ISAT. Losers pemirsa ada LIVE, Gria, kemudian ada Fern, TAYS, DMMX, Bull, DSNG, MANG, dan beberapa saham lainnya. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Mas Kenji. Mas Kenji, kita lihat ya Bumi, kemudian juga ada BRMS, ini juga mengalami penguatan meskipun tidak masuk dalam rekomendasi saham pilihan Anda. Tapi Anda analisisnya bagaimana sih untuk kedua saham ini? Oke, kalau untuk Bumi dan BRMS mungkin saya lebih fokus ke teknikalnya mungkin Mbak Prisa ya. Kalau untuk sekarang untuk Bumi, kalau untuk yang mitigasi resikonya
menengah lah katakan. Untuk trading saya rasa untuk bumi masih bisa jadi opsi gitu. Jadi kalau masuk di area 130 sampai 135 dengan target price yang nggak terlalu jauh di area 148, untuk trading tipis-tipis masih bisa. Baik, kalau bicara Nah kalau fundament, untuk BRMS, ya silakan dilanjutkan Mas Kenji. Kalau BRMS kalau untuk seperti apa? oke. Kalau untuk BRMS masih sama, range-nya, cuma mungkin untuk targetnya nggak bisa terlalu jauh ya, area 286 sampai 290 kalau untuk BRMS. Menurut saya lebih menarik bumi masih Mbak Risa. Oh, lebih oke bumi dibanding BRMS, dan tapi lebih ke trading-trading jangka pendek saja. Secara fundamental Anda tidak melihat ada yang menarik begitu ya, tapi lebih ke teknikal saja atau trading jangka pendek di kedua saham ini. Seperti itu ya, di tengah momentum Betul sekali harga Mbak Risa. minyak yang melambungkan energi. Oke, Elsa, kalau tadi kan Anda lebih ke Medco ya. Kalau Elsa bagaimana? Ini kan juga erat kaitannya dengan energi ya. Nah, untuk Elsa sendiri secara harga memang belakangan ini setelah sempat gap down cukup jauh begitu ya, masih sideway ini ada peluang apabila bisa nanti break di area 500, ini ada chance untuk bisa menyentuh level resistance berikutnya di area sekitar 550. Tapi ya notes-nya itu kalau berhasil break di atas 500 terlebih dahulu dari sisi harga. Baik, harus break dulu di atas level 500, level tertingginya di sepanjang pekan ini ada di sekitar 535. Tapi kalau misalnya tidak bisa break di atas level 500, mungkin sabar dulu ya di saham Elsa karena kemungkinan belum akan kemana-mana seperti itu ya. Betul. Oke, Untuk secara teknikal. baik. Kita tinggalkan mengenai saham energi, kita beralih ke rekomendasi Anda berikutnya tadi. Selain Medco, PTBA, Anda juga merekomendasikan Astra, di mana nilai transaksi Astra pada pagi hari ini juga masuk dalam 10 yang terbesar. Kum dividen interim hari ini, seberapa menarik saham ASII? Oke, kalau sentimennya pasti dividen interimnya, dan juga eh, yang kita expect adalah kenapa Astra, walaupun kalau kita bicara secara sektoral mungkin belum ada stimulus yang greget nih katakanlah. Kembali lagi, sambil kita menunggu pelantikan dan juga kabinet yang akan mengisi, biasanya salah satu yang jadi hot propertinya ini adalah sektor manufaktur. Kebijakan apa sih yang akan dibawa, dan biasanya akan ada gebrakan-gebrakan at least untuk menstimulus untuk jangka pendek sehingga bisa lebih menarik lagi untuk sektor khususnya sektor manufacture ya. Jadi saya rasa secara teknikal juga makanya rekomendasi saya buy on weakness, sambil kita wait and see dulu, kita buy on weakness, mulai tampung dulu. Nanti once ketika sudah lebih ada kejelasan nih soal policy atau bahkan stimulus yang sudah di-declare gitu, itu saya rasa ada potensi untuk bisa reach di area 5.300-an. Oh, ini adalah saham yang kalau mau menabung dari sekarang, ini pilihannya. Kalau nanti sentimennya sudah mulai kelihatan jelas begitu ya, siapa saja jajaran kabinet dari Prabowo Gibran, mungkin ini adalah saham yang kemungkinan fundamentalnya akan kembali membaik. Jadi belilah di harga-harga mumpung lagi cenderung koreksi saat ini, begitu. Betul, jadi pas murah kita bisa akum dulu nih Mbak. Baik. Ada support dan resisten terdekat untuk ASII? Kalau untuk Astra, waspada support area 4.700 sampai 4.710, resistance-nya masih area 5.170-an sampai 5.225 Kalau untuk level-level resistance. masuknya di posisi berapa? Level masuk, kalau nanti memang ada koreksi lanjutan, saya rasa area 4.900 sampai 5.000, awal di bawah 5.100 masih menarik Mbak Risa Oke. untuk Astra. Singkat saja, swing trade kata Mas Kenji. Untuk rekomendasi saham berikutnya itu adalah Sido. Oke, Sido seperti biasa semester 2 growth-nya, penjualannya bisa naik, sentimen musim dingin gitu, jadi produksinya juga digenjot. Di market juga produknya kalau kita lihat cukup diminati gitu, jadi
Fundamentalnya oke, ada sentimen biaya bahan baku yang lebih rendah. Nah, ini untuk swing trade bisa untuk target price area 800 sampai 830. 800 sampai 830, lebih ke swing trading saja terlebih dahulu ya. Singkat saja Mas Kenji sebelum kita akhiri, tips untuk pemirsa di rumah besok ini kan ada dari China mengenai stimulus, besarannya seperti apa, mungkin itu juga yang mendongkrak properti hari ini. Ada tips nggak untuk minggu ke depan? Oke, kalau untuk market US saya nggak ada, mungkin lebih ke data inflasi nanti atau dan data-data susulan. Untuk China yang menarik, jadi sektor mana yang akan porsinya lebih besar, itu yang saya rasa kita bisa highlight, dan emiten apa yang impactful dari sisi domestiknya kita yang berhubungan, kayak tadi energi dan juga properti. Saya rasa pemerintah China juga lagi galakan ya, jadi saya rasa dua sektor itu bisa jadi opsi untuk dipantau terlebih dahulu, Mbak. Baik, dan dua sektor itulah yang pagi hari ini pemirsa menjadi eh, sektor dengan penguatan tertinggi, ada properti dan juga energi di posisi kedua. Mas Kenci, terima kasih sharing informasi rekomendasi di segmen Market Buzz kali ini. Semoga bisa menjadi referensi investasi untuk pemirsa dimanapun berada. Tapi lagi-lagi pemirsa, keputusan investasi kami serahkan sepenuhnya ke tangan Anda. Selamat pagi Mas Kenji, selamat menyambut akhir pekan. Sampai berjumpa kembali. Thank you, Mbak Pista.